Kali ini saya mau membagikan resep kromboloni yang lagi viral. Ini saya bikin yang versi ekonomis ya teman-teman, karena tanpa menggunakan oven. Selain itu, ini adonannya kita bikin sendiri, pastinya jauh lebih ekonomis. Untuk rasanya ini beneran enak banget, cara bikinnya juga gampang. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Tambahkan dengan 125 gram margarin yang sudah dicairkan. Karena margarinnya ini sudah asin, jadi ini saya tidak tambahkan garam. Ini kita aduk menggunakan sumpit seperti ini, bisa juga langsung diuleni pakai tangan. Kita uleni adonan ini sampai adonannya kalis. Nah, ini adonannya sudah menggumpal dan sudah tidak lengket di tangan. Lalu adonan ini akan saya bungkus menggunakan plastik dan ini akan saya istirahatkan dulu. Jadi untuk adonan ini bisa kita sisihkan dulu ya teman-teman. Langkah berikutnya, siapkan 250 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan sejumput garam dan juga setengah sendok teh ragi instan. Maaf waktu memasukkannya tidak kerekam. Lanjut tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Lalu masukkan 140 ml air hangat, masukkan secara bertahap. Terakhir kita masukkan 25 gram margarin yang sudah dicairkan. Untuk airnya bisa kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya tidak kelembekan. Nah, ini bisa kita aduk-aduk supaya lebih cepat, bisa kita uleni menggunakan tangan. Jadi kita uleni cukup adonannya sampai menggumpal saja, jadi tidak perlu sampai terlalu kalis. Setelah adonan sudah menggumpal seperti ini, kemudian kita bisa diamkan dulu selama 3-4 menit. Nah, setelah sekitar 4 menit, kemudian bisa kita uleni lagi sebentar. Untuk adonan ini cukup diuleni sebentar saja, tidak usah terlalu lama ya teman-teman. Kemudian ini akan saya bungkus menggunakan plastik seperti ini. Lalu kedua adonan ini akan saya diamkan kurang lebih selama 10-15 menitan. Setelah selama 10 menit didiamkan, kemudian ini bisa kita buka plastiknya. Lalu adonan ini akan saya bentuk memanjang seperti ini. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 6 bagian. Untuk adonan ini tidak saya timbang ya teman-teman, cukup dikira-kira saja seperti ini. Nah, setelah sudah dibagi menjadi 6 bagian, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Lanjut untuk adonan yang berikutnya sama ya teman-teman, kita bentuk memanjang. Kemudian ini kita bagi juga menjadi 6 bagian sama rata ya. Nah, jika mau hasil kuenya nanti benar-benar sama rata, ini boleh ditimbang ya. Langkah berikutnya, ambil adonan ragi atau adonan kedua. Kemudian ini bisa kita pipihkan seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya bisa kita beri adonan pertama atau adonan lemaknya. Lalu ini bisa kita tutup rapat, caranya seperti ini ya teman-teman, seperti di video. Jika sudah, kemudian adonan ini akan saya pipihkan. Kita pipihkan adonannya agak tipis ya teman-teman, kira-kira sekitar 1 cm. Jika sudah, kemudian ini bisa kita lipat adonannya. Lalu ini bisa kita pipihkan memanjang seperti ini. Kita gilas adonan ini, usahakan sampai tipis ya teman-teman, kira-kira kurang dari 1 cm. Setelah dirasa sudah cukup tipis, kemudian tinggal kita gulung adonannya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya, ambil 1 bagian adonan, kemudian ini bisa kita bagi lagi menjadi 2 bagian ya adonannya. Jadi ini bisa kita potong menggunakan pisau seperti ini.
Nah, setelah dipotong menjadi dua bagian dalamnya kelihatan ya lapisannya. Jika mau kuenya lebih kecil, jadi untuk satu gulung ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Langkah selanjutnya, ambil satu bagian adonan, kemudian kita tekan-tekan adonannya seperti ini ya. Jadi kita tekan-tekan secara perlahan sampai adonannya sedikit pipih. Jadi untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini bisa kita diamkan kurang lebih selama 10 menit ya, ditutup menggunakan kain bersih. Ini setelah didiamkan selama 10 menit, kemudian adonannya ini sudah siap digoreng. Siapkan teflon, beri sedikit minyak sayur. Setelah minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan adonannya. Jadi ini kita goreng menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman, jangan menggunakan api besar. Karena kalau menggunakan api yang terlalu besar, ini kuenya tidak akan matang sempurna. Setiap 2-3 menit ini bisa kita balik adonannya. Nah, supaya bagian dalam kuenya matang sempurna, ini kita goreng menggunakan api yang paling kecil ya. Jadi untuk menggoreng kue ini memang sering-sering kita balik ya, supaya kuenya matang sempurna dan tidak gosong di bagian luarnya. Setelah beberapa saat ini kuenya sudah matang sempurna, kemudian bisa kita angkat. Untuk hasilnya kuenya ini kelihatan berlapis-lapis. Nah, untuk menggoreng adonan yang berikutnya, untuk minyaknya bisa disaring kembali. Untuk menggoreng adonan yang selanjutnya sama seperti yang adonan pertama tadi ya teman-teman, cara menggorengnya cukup menggunakan api paling kecil. Setelah kuenya sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Satu resep tadi menghasilkan sekitar 12 kue seperti ini. Jika mau hasilnya lebih banyak, untuk ukurannya boleh diperkecil. Karena ini mau saya beri isian, jadi ini akan saya lubangi terlebih dahulu menggunakan sumpit seperti ini. Cara melubanginya ini kita putar-putar ya teman-teman, supaya bagian dalamnya lubangnya agak melebar. Lalu untuk isiannya saya menggunakan selai coklat. Jadi untuk isiannya bebas ya, boleh disesuaikan sendiri. Nah, kemudian ini akan saya beri topping juga ya menggunakan selai coklat. Supaya lebih enak, ini akan saya beri taburan kacang sangrai seperti ini. Lalu yang sebagian akan saya beri taburan meses. Saya juga menggunakan selai stroberi ya untuk isiannya. Nah, jadi untuk isi dan juga toppingnya bisa dikreasikan sendiri. Kue ini bisa dijual seharga 4-5 ribuan ya teman-teman, tergantung bahan yang kita gunakan. Untuk isiannya ini sangat nyoklat dan juga lumer seperti ini. Bagian luarnya garing dan juga renyah, dan bagian dalamnya sangat lembut. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.